Oke, dua-duanya kan. Income dapat, karir dapat. 4 tahun lamanya bergelut dalam buku itu yang falas ya. Saya dan muda beda. 4 tahun lamanya mereka bekerja, berprestasi, tibalah masa promosi. Nah, itu cerita. Tibalah masa promosi. Siapa yang bakal dipilih menjadi seorang GM? Karirnya bagus dari asisten supervisor, asmen, kemudian manajer dan GM. Bagus semua. Pokoknya udahlah, rival mereka udah putus semua. Tinggal berdua aja rivalnya. Dari kampus beginilah rivalnya, sampai kerja juga rival berdua. Kemudian tibalah pemilihan pengangkatan GM dan pada waktu yang ditentukan direkturnya mengumumkan siapa GM. Kira-kira yang jadi GM siapa aja nggak Jack? Menurut anda nih teman-teman, bapak ibu yang jadi GM-nya John atau Jack kira-kira? Masa mau di voting lagi? Kalau misalnya ya, ngomong aja gitu kira-kira perawang-perawangannya gitu. Merah. Jack. Yang pilih Jack mana? Yang Jack yang mana? Belum kenal ya? Sana John. Oh, John. Dua-duanya kayaknya belum nikah. Udah lama. Nggak ada hubungannya. Yang pilih Jack angkat-angkat. Oke, good. Jack. Ibu Nani, Jack bahasa namanya? Merly. Mbak Mary juga Jack. Yang pilih John? Oke, yang pilih abstain? Nggak ada. Dan ternyata yang terpilih sebagai GM adalah John. John diumumkan di di sebuah acara setelah morning briefing pengumuman John dari GM kita yang baru Jack protes ya. Suatu hari besoknya selesai pengumuman siapa yang jadi GM. GM itu leader bukan? Leader ya. Oke. Si Jack menemui bosnya. Ini bosnya, direktur. Dia masuk ke ruangan direktur. Tok. Assalamualaikum Pak. Ya. Ada apa, Jack? Saya mau protes. Ya, tentunya dia nggak bawa badik ya. Dia tetap ramah aja. Maksudnya protes itu nggak bawa apa gitu. Dia mau protes. Bos, saya kesini ada sebuah kegalauan. Ada yang nyangkut di pikiran saya. Oke, kenapa? Kenapa John yang bos pilih jadi GM? Why not me? Why? Tahu why itu artinya air ya bahasa aku. Kenapa nggak saya yang dipilih? Kurangnya saya apa, lebihnya dia apa? Kenapa harus dia? Oke? Bosnya masih nyeruput kopi. Wah. Kebetulan hari Jumat kan ada siap perusahaan terus kopi baru ya. Tiap Jumat. Oke, kemudian bosnya nggak jawab alasannya apa, tapi bosnya mengerti isi kepalanya si Jack. Oke Jack, kalau itu yang kamu tanyakan, saya paham kamu mungkin nggak terima, tapi sebelum saya jelaskan kenapa saya pilih John, oke, saya kasih challenge kamu. Challenge itu ada di perusahaan ini dan ada di tulisannya Mas tadi challenge. Ada ya? Challenge. Celengan. Ya, mungkin melengkapi tulisannya dari macam ini. Challenge. Siap bos, biasa kan orang semangat. Ini challenge-nya, sederhana banget challenge-nya. Boleh baca bareng-bareng apa challenge-nya? Coba kamu ke pasar cari informasi berapa harga sekilo semangka. Siap bos, apa challenge-nya? Kamu sekarang ke pasar, cari informasi berapa harga sekilo semangka. Dalam aja dia gimpil amat begini doang gitu. Ya, dia langsung gayanya si Asya itu, gaya gitu kan? Asya.
Tapi nggak ada bacot nggak ada ya. Siap aja. Dia pakai motornya, kalau pakai mobil nggak efektif, pakai motornya ngebut banget dia. Karena dia kan tipe, ya, yang namanya kerja terlalu cepat tuh. Dia nggak mau harus dinilai bos cepat sepatu bosnya goyah, gitu kan? Kalau saya cepat jawabannya, saya cepat informasinya, sepatu bos menilai saya orang yang cepat. Nah, ini penting lagi bagi perusahaan. Dia cepat. 15 menit datang kantor lagi. Dia lapor sama bosnya. Bos, lapor. Ya, saya sudah cari di pasar harga sekilo semangka yang paling murah adalah 6.000 per kilo. Apa kira-kira kata bosnya? Simpel aja ya bos. Oke. Masih tetap nyebut kopinya ya, nambah ya. Terus tebak, kira-kira apa yang akan bos katakan setelah kalimat oke? Kamu jadi GM, kamu baik kan, betul nggak? Kira-kira ini masih challenge juga. Kira-kira apa yang selanjutnya bos katakan setelah challenge yang pertama itu? Cari Yang supaya pertama cari harga harga. semangka termurah di pasar. Oke, didapat. Nah, oke, kira-kira apa yang akan bos ucapkan setelah challenge pertama ini? Termahal. Oh, thank you Mas Nur. Yang lain? Ya, apa tipe? Toko ya. Saing. Penjual. Kualitasnya. Kualitasnya. Bos nanya ya, kualitasnya. Thank you Mbak Dari. Mbak Merli. Kalau Ibu Nani, kira-kira yang bos ucapkan apa? Kamu nyarinya di mana? Kamu nyarinya di mana? Oke, thank you Bu. Mbak Tania, kira-kira berikutnya bosnya ngomong apa? Yang termahal. Sama ya, kayak Mas Nur, yang termahal tuh. Kita lihat jawabannya. Oke, kita lihat ya. Iya. Kita lihat slide selanjutnya, tapi pakai musik ya. Kalau saya gerakin tangannya, mulutnya bunyi jejejeje gitu. Oh iya. Ini passwordnya. Siap. Kalau nggak ada, dia muncul ya. Siap ya. Makin ke atas J-nya masih kuat. Kalau bawah dia lemah. Kalau tengah bunyinya stabil. J-nya punya suara. Mulai. Yang lainnya lip sync. Belum diberdayakan semua berarti ini ya. Ayo semuanya kompak ya. 1, 2, 3. Bosnya ngomong gini, kalau kita ambil 50 kg berapa harganya? Apa kata si Jack? 4.000. Wah, bos nggak ngomong bos, nggak sekalian ngomongnya tadi, kata si Jack begitu. Belum nanya kalau masalah harga segitu bos. Pamit ya bos, saya ke pasar lagi. Kata bosnya, oke. Dia langsung memicu supaya motornya pasar lagi. Kembali lagi dia ke kantornya 15 menit ngebut. Wah. Bos, lapor. Saya udah dapat harganya. Kalau kita beli 50 kilo, per kilonya dapat 5.500. Apa respon bosnya? Oke aja. Yes. Kira-kira kalimat selanjutnya dari bos apa nih? Masih ada challenge-nya. Masih ada tantangannya belum selesai. Kira-kira kalimat berikutnya dari bos siapa nih? Masih berhubungan, clue-nya masih berhubungan sama kalimat sebelumnya. Betul. Kalau 100 kilo berapa harganya? Balik Jawabannya, ya bos, belum nanya lah saya bos. Kan bos nyuruhnya 50 kilo. Sebentar ya bos, saya keluar lagi. Kata si Jen. Dia pitches beloknya, ngebut lagi. Lapor lagi dia, bos. Kalau kita ambil 1.000, kalau kita ambil 100 kilo, dikasih harga bagus dari penjual 5.000 per kilogram. Nah, bosnya ketawa aja. Nggak kuat nahan kopinya ya, atau nyembur kan. Karena abis ngerjain si Jim ini kan. Sekaligus dia pengen tahu, pengen ngasih tahu kualitas dia itu seperti apa. Yes. Oke.
Oke, Jack, cukup lah ya. Dalam hati dia, cukup lah jangan menderita gitu kan. Sekarang kamu panggil John. Siap bos. Nah, John dipanggil. John dipanggil sama bos lo. Ya, bos permisi. Jack, kamu nggak usah keluar, kamu di samping saya. Akhirnya si Jack disuruh sama si bosnya diam di sini ya, diam sini. Apa yang bos ini ucapkan ke si John? Challenge yang Sama. Yes. Sama. Challenge yang sama. John, saya tugaskan kamu sebagai seorang GM yang baru. Wow, langsung kayak gitu kan. Coba kamu cari harga semangka termurah di pasar. Responnya sama dong. Wah, siap my boss. Ya. Dia pergi nggak? Pergi ya pasar. Data semua. Si Jack ini mulai gitu ya, kasatnya umat gitu kan. Ya Allah, mati tadi jalan gitu kan. Lupa kasatnya kan saingan dia nih. Dia hitung waktu. Ya, setengah jam belum balik. Mati beneran ini si Jack, jangan-jangan ini. Lambat. Mulai dia suzon. Ais, jangan Joni ngopi dulu di warung Sinarti kali ya. Jangan pakai berdua kan. Ngopi dulu kayak si Joni ini. Bener-bener nggak mungkin, masa dia begini lambat betul kerjanya, setengah jam nggak beres, harga doang. 1 jam belum balik-balik juga. Nah, kemana John ini? Orang kayak gini lele jadi GM, mulai dia tuh Ini dalam diri dia nih. Begini lele tugas gampang aja nggak beres sejam. 1,5 jam nggak balik juga nih orang, pulang tidur kan ya, Pak Konses itu kan. 2 jam baru mulai ada tanda-tanda. 2 jam datang. Tok itu ya. Tok. Oke, John sudah dapat infonya berapa harga semangka sekilo? sudah. Bos, harga semangka sekilo itu 6.000. Kata si Jack. Sama. Dalam hati dia nih, sama lah John 6.000 ya lu lama 2 jam. Gini GM apa menjadi perusahaan kita masih jadi kan dia belum tahu, tapi masih koma. Tapi bos, mulai enak pikirannya, ada tapinya kan. Kalau bisa. Tapi bos, rasanya nggak enak banget bos, nggak seger. Saya udah cobain. Nah, Jack mulai kecek, mulai gede-gede. Ini rasanya nggak enak nih, apa nih kalimatnya nih? Saya udah cobain bos, rasanya nggak enak banget, nggak segar. Selesai nggak laporannya? Belum. Oke. Kira-kira apa yang mau bos ini bilang selanjutnya? Apa? Belum. Oh. Setelah saya tanya lebih lanjut, bos, kenapa kok begitu? Oh, ternyata bos, jarak antara supplier dan toko itu 12 jam bos. Jauh banget, itu kayak sini ke Palembang belum tol ya, belum tol. Ya sini ke Kertapati lah belum ada tol. Kalau sekarang 5 jam udah Palembang. Akhirnya saya putuskan nggak beli nih dari toko ini. Dia makin nggak enak perasaannya. Kira-kira bosnya mau bilang apa lagi? Terus? Ayo, Terus solusinya gimana? solusinya gimana? Terus, sumpah lo atau lagi? Terus kalau 100 kilo gitu, Enggak. bosnya kira-kira bilang apa selain? Ada toko yang lain nggak? Ada toko yang lain nggak? Oke, good. Bosnya nggak ngomong ternyata. John yang lapor lagi. Saya terus mencari supplier lain. Oh, nggak perlu ditanya sama bos. Udah di barat kalimat sebelumnya, dia ngomong lagi. Akhirnya saya mencari toko yang lain bos, sehingga saya dapat sebuah toko. Wow, memang mahal bos, 7.000 per kilo. Tapi rasa semangkanya begini bos, terbaik gitu. Coba semuanya bilang terbaik kayak Upin. Baik. Betul. Saya teliti lebih lanjut nih bos, kenapa harganya terbaik? Kenapa harganya mahal? Karena ternyata bos enak banget semangkanya. Paket Enak ekspres. banget.
dan ternyata jarak antara petani dan toko itu cuma 4 jam. Ada lagi lebihnya bos, disimpannya di refrigerator. Ya, jadi fresh banget, seger kayak besi petik gitu. Oke, bosnya bilang apa lagi selain ini? Keluar kalimat berapa kalau ambil 1 kilo? Enggak. 1000 kilo? Enggak. Kamu Ongkir. Ayo, kira-kira bosnya mau bilang apa lagi selain ini? Ngopi terus ya, ngopi terus ya. Dia nggak bilang oke, dia bilang gitu. Itu kalau pas lepas itu kelasnya. nggak pegel ya dia. Kabar baiknya bos, kalau kita ambil 100 kilogram, itu toko bersedia ngirim dropship langsung dari petani bos ke pabrik kita, free ongkir, dan harganya hanya 4.750 per kilogram. Dan akhirnya saya putuskan ambil dari petani Toko ya. Bosnya habis ini bilang apa? Manggil si. Ayo kira-kira. Ibu. Manggil si siapa namanya tadi? Jack. Si Jack. Jack. Oke. Iya, Cek. Cek. Saya simpan dulu. Cek. Kira-kira setelah ini bosnya bilang apa? Tadi yang panggil si Jack. Dulu. Yang lain. Kira-kira bosnya habis ini mau bilang apa? Yang itu beli siapa? Oh, kan dia GM. Kan dia GM. Iya. Siap Ya, jual bukan berapa? kontrol GM kan. Kira-kira bosnya mau bilang apa setelah ini? Kamu siap jual berapa? Dia bilang gini. Oke, John, tugas kamu selesai, boleh kembali tempat. Betul ya kata petani. Ah, Jack. Oh, makanya sih lah. Bahasanya Kadia. Tadi si. Kadia siap. Sini, Jack. Nah, cemana Jack kan gitu bahasanya. Jadi gimana? Gimana nih? Obat. Masih protes nggak nih? Nah, ini jawaban dari Jack. Ya bos, saya sadar ternyata memang keputusannya bos itu tepat banget. Teman-teman, udah mulai ngawang ya di bisnis masing-masing. Nah, baru begini nih. Wah, iya juga ya. Saya biasa kasih materi ini tentang excellent work di perkantoran. Ya, ini tema-tema bagi dunia industri karyawan khususnya. Tapi kalau diaplikasi ke diri kita sebagai seorang entrepreneur, keren banget. Keren banget. Oke, ini ada 5 orang ibu-ibu dan bapak dan 4 orang pemuda. Saya minta berkumpul. Saya kasih waktu 3 menit, nggak usah lama-lama. Udah jam 12 dan Tadi. jam 11:05. Materinya masih ada yang lain. 3 menit saja diskusi insight dari cerita John and Jack. Apa? Yuk, 3 menit. Kumpul. Silakan. Boleh mau di bawah lantai kumpul boleh. Enggak, yang lagi berapa yang fotonya berlima. Biar efektif apa aja dua kelompok. Ini bisa sih dengan kita juga. Habis kan. Koji aja dulu. Ini kalau kita penting itu gitu. Besok ada John. Cepet John. Mana sih John? John. Aku mah ada sering. Ya dari masnya dulu. Kemudian Cari info siapa apa itu banyak berarti informasi di banyak nama tadi kan dia. tidak harus disuruh. Mencari peluang ya.
Ayo, 2 menit lagi. 2 menit. Kemudian ini nggak masuk ke yang pertama tadi ya, tidak harus dulu gitu. Kita langsung cari. Udah catetin, udah dirangkum. Mas tadi apa? Kayak bahasanya. Yo. Last 1 minute. Ada cuma Last 1 minute. murah ya, tapi kan definisinya kan. Terus kalau suatu keputusan harus mempertimbangkan opsi-opsi lain atau kemungkinan-kemungkinan. Jadi menyiapkan data selengkapnya. Dalam satu situasi Apa ya, mengambil suatu keputusan harus mempertimbangkan. Nah, ini mempertimbangkan dampak baik dan buruk untuk perusahaan untuk memperoleh keuntungan, mementingkan keuntungan perusahaan lah ya. mempertimbangkan makan banyak hal gitu. Kan materi banyak. Oke, hitungan 10 semuanya selesai. Tunjuk Dia sama orang memberikan contoh Media. bahwa judul bicara. membangun 10, apa dia memberikan 9, peran pada seorang karena dia 8, ilmu 7, edukasi tinggi dan 6, kompetensi yang sangat 5, 4, 3, 2, 1. Dari grup ibu-ibu satu orang boleh speak. Mbak Mary, Pak. Speak, Ini silakan. mic-nya. Mana tuh ya mic-nya? Mbak Mary. Yang mau jadi ini juru bicara, juru kunci. Jubir. Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami berdasarkan cerita yang telah dipaparkan tadi, Ya. yang pertama bahwasanya kita sebagai leadership harus berpikir secara inisiatif, bekerja secara efektif, lalu dalam mengambil suatu keputusan yaitu harus mempertimbangkan segala hal-hal untuk meraih keuntungan perusahaan. Ya, artinya lebih baik buruknya untuk meningkatkan keuntungan suatu perusahaan. Kalau di Grow tuh optionnya harus. Iya. Oke, Itu decision makernya bahasa kerennya ya Bung ya. ngeri banget. Mungkin itu saja. Kita dari kasih ngomong kami. tepuk gua dulu. 1, 2, 3. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Inisiatif, efektif, dan option ya, option yang menguntungkan. Next, satu orang wakil dari tim pemudanya yang belum pernah bicara. Dia dari Mas ya. Ujung aja. Yang ujung. Mas itu, Mas. Mas. Bisa tambahkan kalau itu. Bisa tambah itu. Mas Nur, ya. Dapat Saya poin. mewakili dari tim kami itu ada 4 poin. Yang pertama itu seorang leadership itu harus lebih berpikir solusi dan memberikan lebih banyak orang. Solusi. Ya, kemudian seorang leadership itu dia harus visioner. Kalau seorang satu langkah kita berpikir 10 langkah. Oke. Kemudian ketika seorang jadi pemimpin, ngingetin orang itu nggak usah marah-marah ya, lebih ke experience sama contoh atau lain-lain. Oh iya, Kemudian, ceknya tadi ya. Right man and right place. Jadi tempat seorang itu sudah dengan tempatnya. Karena dia tadi nggak mengambil cek secara Cie. langsung. Kita kasih tepuk gua dulu. 1, 2, 3. Wow. Boleh mic-nya. Kasih. Luar biasa nih dari dua kelompok. Saya ingat sebuah konsep namanya 3C. 3C ini adalah konsep basic banget yang bisa teman-teman aplikasikan insya Allah sih dalam bidang apapun. Ya, mau dibawa konsepnya ke leadership jadi, mau dibawa ke marketing jadi, mau dibawa apapun lah. Kemarin saya diminta pendapat
Sama dulu ya zamannya caleg-caleg itu kan. Apa ya? Kawan saya dulu ada yang aku nggak kepilih. Dia di pesawaran, tinggal di Kemiri tapi jalur pesawaran, nggak kepilih. Itu kalau saya masih dulu yang main properti. Gimana sarannya? 3C aja sih bilang. 3C aja sih bilang. Apa itu 3C? Pertama, caleg. Oh, kalau kata orang Jawa mah caleg. Tapi bukan caleg ya kan? Care. Ini care. Misal Anda nanti ya, misal gini. Kenapa banyak orang yang I don't care dengan masjid? Karena masjid nggak care sama orang. Kenapa jadi public speaking, jadi public speaker lagi ngomong, pada sibuk ngobrol. I don't care lah, dia ngomongnya berapi-api gitu kan. Tapi audiensnya main HP, sibuk. Berarti kan I don't care sama dia ngomongin sama si pembicara, ya kan? Karena ini dia nggak care. Simpel banget. Coba di muka bumi ini yang paling care itu siapa coba? Rasulullah kan? Saya mau cerita, saya sampai nangis dengan ini. Waktu itu saya ikut itikaf 3 hari di Bandung. Ada seorang ustadz bilang begini, suatu hari di Madinah pacaklik, luar biasa pacakliknya, panas tuh. Sampai-sampai para sahabat itu minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, minta hujan sama Allah. Kami udah terserah banget ini, nggak bisa lagi. Mati semua yang tanah pada mati, tumbuhan pada mati. Kemudian Rasulullah sholat, minta hujan. Langsung hujan, lebatnya luar biasa. Lebatnya luar biasa hujan. Sahabat happy nggak? Senang nggak? Senang banget. Rasul nangisnya kenceng. Sahabat itu ketawanya luar biasa sumringah. Rasul nangisnya, wah, belum pernah banget sahabat melihat Rasul nangis sehebat itu. Sahabat melihat hujan itu turun, gembiranya luar biasa. Rasul melihat hujan turun, nangisnya luar biasa. Ada salah satu sahabat yang mengamati Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ini anugerah Allah kan, berkah dari Allah hujan ini. Kenapa engkau menangis Rasulullah? Rasul mengontrol dirinya dan begini, wahai sahabatku, sewaktu saya dulu Isra Mi'raj, saya melihat jatuhnya umatku begini di hari kiamat bisa mustaqim, seperti hujan lebat turun ke neraka. Nangis Rasul. Yang dilihat Rasul tuh umat Islam itu jatuh dari semangat itu kayak hujan lebat ke neraka itu. Rasul, kayaknya luar biasa Rasul. Luar biasa. Ya, itu kelibatan kayaknya Rasul. Saya yang kedua, apa yang kedua? Nah, kuncinya selling apa? Ini kata pakar marketing. Kuncinya selling, kuncinya deal itu traffic. Kuncinya traffic itu connect. Nggak bisa bangun connect, no traffic, no selling. Dalam dunia public speaking, makin bisa koneksi sama audiens makin bagus. Ya kasih tugas, suruh-suruh aja, dari gitu kan. Tapi orang dewasa, paling senang berdiskusi, suruh kasih pendapat. Itu contoh connect yang saya bangun. Itu contoh dalam public speaking. Nanti apa yang bisa dikerjakan? Nanti kita langkah action ya untuk teras masjid akademi. Mau diapain 3C-nya ini nanti? Maksudnya ya, ini arahannya, ini outputnya. Ini PR-nya. Gimana teman-teman membangun care dengan target Anda? Gimana koneksinya? Naik C3. Ini yang ketiga, ada hubungan sama tugas yang sebelumnya. Makanya yang udah ngerjain bagus, yang belum kerjakan segera kerjakan. Apa itu? Nih. Kompetensi. 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 Nah, hari ini masih inline sama ini ya, yang sebelumnya ya. Nah, saya akan bicara dari yang
Tiga dulu. Kompetensi of leadership. Nah, gitu. Atau of leader. Kompetensi of leader atau leadership. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita John and Jack The Watermelon Man? Teman-teman, sangat saya appreciate. Ini adalah point of view-nya Anda semua nih. Inisiatif, good ya. Efektif, good banget. Leader harus banyak option, ngasih pilihan. Gimana Pak? Apa solusi yang kita lakukan? Mentok dia ya. Nggak ada option. Matilah. Ini ya kan. Solutif, visioner ya, experience dan right man on the right place. Nah, menurut yang saya dapat nih, insight yang saya dapat dari cerita ini, ada apa namanya, hal-hal penting yang kita pahami ya. Yang pertama nih, kompetensi leader itu adalah ini nih, care, ya, nggak ada yang lain. Care. Yang kedua adalah ini nih, berpikirnya kritis, begitu. Critical thinking ini ada di option, solutif, visioner itu bagian. Nah, tadi ya gajah, potongan-potongan daging itu ini. Tapi namanya sini nih, critical thinking. Bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu loh. Dia berpikir mendalam, berpikir itu dari masalah dulu. Krisis kan masalah. Orang akan banyak ide kalau dalam dirinya itu banyak dikasih masalah. Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Nah, critical thinking itu nggak muncul kalau nggak care. Gimana caranya ya? Betul nggak ya? Gimana caranya ya supaya umat ini sayang sama masjid? Itu contoh critical thinking ya. Gimana caranya ya supaya hari ini 2 soft jadi 4 soft? Gimana caranya ya gitu? Supaya kalau hari ini ada 9 orang, minggu depan 18 orang. Gimana caranya ya? Gimana caranya ya gitu? Nggak usah ditanya sama Bang Adi. Gimana caranya? Kalau Bang Rina tanya, gimana coba kan hari ini 9 orang. Jangan sampai terucap loh. Karena teman-teman udah ngerti dulu. Paham ya? Care, critical thinking, ini penting banget. Care, critical thinking. Nah, baru tambahin lagi inisiatif, efektif, option. Ini ada 4, mungkin saya simpan dulu ya. Nanti jawabannya ada lagi. Oke. Nah, saya mau lanjut cerita yang kedua. Siapa yang hobi bola basket di sini? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi pernah pegang bolanya paling nggak ya? Kalau sampai nggak pernah megang bola basket itu legend banget itu. Saya foto lah orang itu, bener aja. Dari taman anak sampai hari ini belum pernah megang bola basket itu, legend. Oke, ini ceritanya di final NBA. Ada yang tahu nggak? Kira-kira ini final NBA tahun berapa? Oh iya, mana? Pintar semua ya. Tahu dari mana? Ada tulisannya. Ya. Oke. Nah itu contoh yang care. Ada yang bingung kan? Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Informasi jelas apa? Ini adalah final antara Boston Celtics dengan musuh bebuyutannya. Musuh bebuyutan itu nggak siapa? Lakers. Ya tetap nggak tahu juga kan? Pokoknya dikit aja udah. Boston Celtics tahun 86 berhadapan dengan Lakers, LA Lakers ya. Oke. Siapa yang menang kira-kira di NBA tahun 86? Saya enggak apa ganggu. Lanjut. Siapa yang menang nih di final NBA tahun 86? Tebak aja. Boston Celtics atau LA Lakers? Tahu dari mana? Oh jelas ya.
kebutuhannya Lakers itu, sedih nggak? Sedih nggak? Bayangkan Anda coachnya, pasukan Anda itu kalah di final gitu. Sedih nggak? Sedih lah. Oh sedih banget. Nah, what will you do? Kalau Anda jadi coach yang mau diapain tuh, yang lagi down gitu. Motivasi, semangat. Nah, gimana kamu semangatnya? Sabar, kalau itu biasa. Jangan semuanya, sabar ya nak. Kalau masih nangis peluknya aja kan. Jangan kena jin ini, jin jeding gitu. Jin jeding, jin WC gitu. Oke. Ini pelatihnya Lakers. Ada yang tahu siapa namanya? Ada yang tahu siapa namanya? Pat Riley ya. Ini pelatihnya Lakers. Lagi down banget tuh anak didiknya itu, dikumpulin, dia speak satu buah kalimat yang sangat luar biasa. Dia bilang begini, tahun depan kita juaranya. Itu kira-kira. Bayangin ya teman-teman lagi down dulu betul-betul nangis. Di coach bilang gini, tahun depan kita juaranya. Lagi down gitu coba. Kira-kira, nah pikirin ya, kira-kira coach Anda bilang begitu, pasti lebay. Iya. Gitu kan. Apalagi ekspresi teman-teman coba. Responnya apa? Coachnya ngomong begitu tuh. Impossible gitu ya. Masih ada yang waras, nggak terlalu ketawa, nggak terlalu nangis yang berlebihan. Gimana caranya coach? Masih ada yang berjiwa semangat kan? Dia nggak terima kalahnya. Gimana caranya? Nih, Pat Riley ini jago banget dia buat strategi, jago banget. Makanya dia coach kan. Dia bilang gini, tahun depan kita akan jadi juara NBA. Berarti tahun depan tahun berapa? Tahun 87. Tahun depan kita juara. Caranya gampang banget kata si Pat Riley. Kalian cukup menaikkan, cukup meningkatkan 1% aja kemampuan kalian. Cukup meningkatkan 1% skill kalian di 5 bidang yang berbeda di gerakan basket. Nah, coba gerakan basket apa aja? Ada dribble bola, blocking, passing, pivot, kan? Banyak kan ya? Kalian cukup meningkatkan skill kalian 1% saja di 5 gerakan basket. Timnya mulai terkena di persuasinya. Logis. Begini coach, cuma ini aja. Ya, cuma ini aja. Kalau kalian berhasil naikin 1% aja skill kalian di 5 gerakan basket berbeda, tahun depan kita juaranya. Karena tahu nggak, yang namanya bola basket itu kalau udah final apalagi sama penjago, tipis nggak tuh skornya? Kalian tahu, teman-teman tahu nggak siapa pelari Indonesia yang dari ITB? Zohri. Zohri. Dia ikut seleksi Olimpiade di Jepang tahun nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Terpilih dia, juara 1 tuan rumah untuk Olimpiade Jepang nih. Dia nomor 3, tapi masuk ke Olimpiade. Selisihnya berapa? 0,03 detik selisihnya. Yang juara 1 0,0, pokoknya cuma 0, yang juara 1 itu 0,01, dia nomor 3, cuma 0,02 detik, enggak sampai 2 detik selisihnya. Bener kan? Dia kalau udah kompetensi para ahli master tuh, makanya disinilah kejelian seorang pelatih. Oke? Ini faktanya. Final NBA 87, siapa juaranya? Lakers juaranya. Sewaktu diwawancara ini sama reporter olahraga, gitu kan, ditanya, gimana kemenangan tahun ini? Mungkin di media ngomong, wah kami balas dendam ya, biasa kan ya.
akhirnya saya membuktikan, enggak, yang dibilang sama dia bukan akhirnya saya membuktikan teori saya, enggak. Nah apalagi dia bilang sama anak buahnya, gua keren kan gitu, yang terucap gitu. Gimana terbuktikan? Enggak. Yang dibilang sama dia apa? Pas diwawancarai, tahun depan kami juara lagi gitu. Gitu. Simak baik ya, simak baik. Nanti abis ini diskusi lagi. Tahun depan kami juara lagi. Gila baru menang ditanya gimana perasaannya, tahun depan kami juara lagi. Begitu jawaban dia. Karena dia udah tahu kuncinya kan. Nah, kunci ini core of the core-nya gitu. Inti dari intinya inti gitu. Nah, apa rahasianya? Rahasianya adalah 1% itu rahasianya. Ada yang bisa menganalisa nggak? Dari 1% itu perubahan apa yang terjadi? Ini ada korelasinya dengan care, comment, kompetensi yang nanti mau kita upgrade untuk kemajuan TMA. Betul kan? Ya. Apa analisanya 1%? Semangat. Ya, Semangat. semangat. Ingat tadi ya, challenge-nya adalah 1% di 5 bidang yang berbeda. Oke? Iya. Di 5 gerakan bahasa yang berbeda. Di 5 kompetensi, di 5 skill yang berbeda. Apa korelasi dengan kemana-mana? Semangat. Thank you. Yang lain? Keyakinan dan Kerjasama. keyakinan dan optimisme. Yang Optimisme. keyakinan. Oke, good. Akumulasi. Nah ini udah kena clue-nya dikit. Akumulasi, good. Ada tanda-tandanya? Ya, kalau satu orang naik 1% kan semuanya jadi naik banyak. Yes, ini hitungannya. Ini hitungannya. Yes. Oke? Iya. Dapat? Iya. Kumpul lagi, diskusi lagi 2 menit. Dari cerita NBA, Lakers lawan Boston Celtics, dapat insight apa? 3 menit silakan. Dari 1% itu tadi kan lima apa namanya? Lima gerakan kan. Henry katakan apa tadi? Ada berapa orang sih kata setiap hari Ya, ada jadi 5 kali 5 aja 25 semangat yang sama. meskipun hanya 1%, tapi semua itu dikuasai oleh semua orang di sini, semua anggota tercapailah tujuan. Artinya semua per individu dituntut untuk mengupgrade dirinya. Cuman kita paham. Dan yang kedua adalah semangat yang Kita sama paham. Gimana pun untuk menang. Ya. Nah, tadi kan apa namanya targetnya hanya 1%. Jadi kan terkesan ringan gitu kan, 1% kayak ringan banget gitu kan. Suatu pencapaian itu dibagi. 1%, tapi kan ini 5 gerakan, 5 orang. Jadi gitu kan. sebenarnya Jadi, semua tim tersugesti oleh satu kata, naikkan 1%. Paham nggak? apa tujuan Nggak, kita untuk bukan ditanyakan kamu skillnya gini, bukan teknikal. Jadi satu kata. Yang kedua, contohnya cukup karyawan, kita nolkan cash. kita udah pernah Ngerti nggak? Dari nol cash berarti ada uang masuk untuk distribusi. Nggak usah dikatakan, nanti kita program ini. Dari intinya itu ya. TMA apa nanti kan Jadi gitu. suatu pencapaian harus suatu. Makmur kan gitu aja udah. Nggak usah pikirin bahasanya, nggak usah perlu ditanya. Nanti gini harus dimakan, ngasih ini kan nggak usah. Itu udah pasti, gitu. Paham nggak? Goalnya apa? Nah goalnya jelas. Satu kata goalnya jelas. Sehingga memacu semua tim, gitu ya. Goal yang jelas bersama. Yang dituju itu bisa ringan, cepat. Oh iya, itu deh. Banyak yang ilustrasinya zaman akhir ya, orang PKS ini kayak gitu kan. Iya, dia udah punya keyakinan pasti
waktunya selesai. Sekarang kita balik dari yang Putra. Bapak-bapaknya boleh kasih feedbacknya, silakan. Dapat apa yang bisa kita ambil dari sini? Itu aja. Mas. Mas Renaldi. Kesimpulan dari cerita tadi ya, pertama istiqomah mengalahkan segalanya. Karena iya, kalau istiqomah kan targetnya 1%, 1 tahun latihan masa iya cuma naik 1% kan gitu. Mungkin itu juga dalam pikiran si pelatihnya kan. Terus yang kedua, daripada bikin fokus jadiin Superman, mendingan jadi super team gitu. Mendingan yang lain semua rata kebangunnya daripada cuma fokusnya di satu orang. Dan itu lagi tadi ya, prinsip apa? Ya sisi logikanya juga disentuh, yang mana iya 1% setahun itu gampang lah, itu bisa lah gitu. Jadi membuat masalah besar itu seolah kecil di hadapan para anggotanya. Kemudian lagi itu ya, Kaizen, ada istilah Kaizen dari Kaizen. Bahwasanya continuous improvement lebih baik daripada besar tapi cuma sekali. Sebenarnya itu dari hadis gitu ya. Yang amalan yang di istiqomah itu lebih sukai Allah daripada yang besar tapi cuma sekali. Tinggal di situ aja. Coba yang masih ada lagi? Nah. Oke, kita kasih tepuk. 1, 2, 3. Wow. Ibu-ibunya silakan, satu orang panggil. Gantian dong, gantian satunya. Gantian boleh gantian. Gantian. Yang mau Nah, dah. supaya berperan semua. Mbak yang siapa namanya? Nah, ini gantian. Mbak Tata. Iya, Mbak Tata boleh, Mbak Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan cerita basket tadi, di situ kita mengambil pelajaran bahwa untuk suatu pencapaian dalam satu frekuensi itu harus diimbangi dengan kerjasama yang baik sehingga menghasilkan frekuensi yang sama, dan itu pun harus terdapat optimisme, keyakinan untuk menjalani teamwork. Jadi intinya itu untuk mencapai suatu tujuan yang memang sudah direncanakan, kita harus memiliki keyakinan, optimisme, dan juga teamwork yang ada. Karena untuk mencapai semua itu, strategi yang harus dibangun itu dari masing-masing kekuatan itu harus berimbang. Karena itu kunci untuk mencapai sebuah kemenangan. Oke, tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amazing banget nih, dari dua kelompok saling melengkapi. Dan ini enaknya fasilitator tuh tinggal merangkum aja. Iya. Pinter ya berarti. Kaizen, continuous improvement. Kalau bahasanya Antonio Robin itu CHANI, continuous and never improve. Never ending. CHANI, continuous and never ending improvement. Terus menerus, nggak berhenti mengembangkan diri. Itulah solusi untuk menang dalam persaingan. Ini ada ahli hadis tadi ngomongnya. Barang siapa yang hari ini dan seterusnya ya. Nah, ini tadi dibahas ibu-ibu. Apa tadi? Teamwork. Teamwork. Oke, good. Amal jemaah. Ya, dan lain-lain. Cerita ketiga. Suatu hari di sebuah perusahaan yang sangat besar ya, akan dilakukan pemilihan new CEO. Oh, ini levelnya lebih hebat lagi. Kalau yang pertama tadi cuma level GM itu ya cuma level branch manager, bercabang ya, cabang provinsi.
kalau CEO itu setiap negara, setiap country itu cuma satu, namanya Chief Executive Officer. Ya, cuma satu orang tuh di tiap negara. Executive Officer. Cuma datangnya swasta. Karena CEO yang lamanya udah, ya ini udah sepuh banget ya. Pertimbangan direksi, komisaris segala macam harus ada permajaan. Ya. Singkat cerita, terpilihlah 5 orang kandidat. Nah ini adalah kandidatnya, kandidat CEO-nya. Ya. Kira-kira yang terpilih yang mana? Bisa ngelawain nggak? Kalau bisa, kalau kita bawa ke Amir, dia punya kemampuan lebih. Ya. Ketemu sama jin pohon mangga. Oke, ini 5 calon CEO Kandidat. Nah, untuk pemilihan CEO yang baru ini itu sama komisaris diserahkan sepenuhnya sama CEO yang lama, karena dia kawakan, ngerti orang gitu. Ya, gaya dia bagus. Pokoknya kalau orang yang terpilih menurut dia mungkin nggak jauh beda dari dia lah orang-orang. Termasuk pertimbangan siapa calon-calonnya. Itu juga usulan dari CEO yang lama. Oke. Terpilih 5 orang. Nah, tesnya itu gampang banget. 5 orang yang dipanggil. Kira-kira asesmennya panjang nggak? Tesnya tuh panjang nggak kira jadi CEO itu? Biasanya panjang ya dan lama kan. Kalau saya aja waktu mau dites jadi direksi sebuah perusahaan itu, wah fit and propernya tesnya itu dasar banget, berbulan-bulan. Apalagi CEO dengan levelnya. Ada yang mau ceritanya belum? Kalau saya cerita, di masa yang paling panjang, oh itu, sudah tahu, nggak seru banget ya, bener ya? Iya. Mungkin dari awal aja. Oke, semua kandidat dipanggil di ruangan CEO yang akan segera diganti. Disampaikanlah, selamat Anda terpilih menjadi kandidat the next CEO perusahaan ini. Wah, semuanya bahagia dong. Ya, bahagia kan? Ya. Untuk itu akan ada satu tes yang akan menentukan siapakah yang layak menjadi CEO selanjutnya, pengganti saya. Oh, semuanya dalam penuh percaya diri. Ini adalah alat tesnya. Apa itu? Semuanya bingung melihat genggaman si apa itu? Dibuka. Cincin. Tebak apa isinya? Duit? Koin. Isinya adalah, tahu kopi Bali kan? Nggak tahu. Marhum kopi Bali. Oh. Isinya tuh sebuah wadah kayak jalin gitu. Nah, setiap orang dapat satu. Masih bingung nggak yang lainnya? Ini tes apa? Calon CEO ini. Dia pikir pakai paper, pakai wawancara, pakai apa gitu kan? Ini apa udah? Buka tangannya kata CEO nih. Buka. Terus 5 kantong. Baik. Ada yang mau tanya nggak kata calon apa yang CEO itu? Pak, ini mau diapakan? Nah, saya kasih tugas ke Anda semua 5 ini. Silakan bawa pulang biji-bijian ini. Bawa pulang, itu ada biji-biji dalamnya. Bawa pulang ke rumah kalian. Nah, udah tahu deh. Lanjutin. Bayangin. Tugas kalian adalah tanamlah biji ini di wadahnya, di pot kecil atau di polybag, terserah medianya. Intinya tanamlah biji ini. Oke. Nanti 2 bulan kemudian menghadap saya, bawa semua hasil dari yang kalian tanam. Akhirnya mereka pulang semua. Mulai nggak kreatif mulai? Oh, ya kan? Mulai kan? Iya. Oh, saya apain nih biar hasilnya bagus nih. Oh, gitu kan? Wah, saya apain? Seminggu berjalan, 2 minggu berjalan, semuanya belum ada yang pamer, belum ada yang ngomong.
ya pohon saya udah tumbuh apa belum ada panen, belum ada yang cerita. Sebulan berjalan, satu orang bawa polybag ke kantor, nunjukin, wah, nih dia saya nih. 4 yang lainnya masih selingkuh. Iya. Sebulan kemudian ya, lewat seminggu, ini orang pertama ini yang tadi pamer nih, ini orangnya. Lewat seminggu lagi, dia datang lagi. Ini punya saya nih, lebih tinggi dari yang punya yang pertama. Kata yang 4-nya. Orang ketiga lagi, nih yang 3 nih, bawa lagi dia, lebih tinggi lagi, lebih lebat daun-daun. Oh, yang kedua bawa doang, agak kecil kan? Dia lebih bagus gitu biasanya. Orang keempat minggu depannya lagi, bawa lagi, lebih tinggi, lebih lebat lagi. Ini berapa orang nih? 5. Yang 4-nya mulai ngomong, kamu hebat ya, diapain gitu, dipupuk lah, di matahari yang cukup loh, biasa lah diskusi itu. Ini orang ini udah 11,5 juga nggak bawa pot, pikir yang berempat, wih, ada apa nih, jangan-jangan lebih keren nih, dia bertaktik strategi nih ya, biar surprise nanti di depan direksi ya, di depan dia nggak mau pamer. Tapi setiap minggu terus update pameran dengan kedua berempat ini. Punya saya nih. Dia ini masih juga H-7 lah ya, berarti udah lewat 7 minggu ya. H-7 ya, berarti 7 minggu, kan 8 minggu ya dulu. Mulai risau, galau, takut, malu yang kelima ini. Kemudian dia diskusi sama istri. Ma, gimana ini? 4 calon yang lain pamer dulu tiap minggu, update tanaman mereka. Ini punya papa nih gak tumbuh ini, mana deh? Masih gini-gini aja ini, biji-biji lah dia gak tumbuh. Hebat banget mereka itu ya, bisa tumbuh hebat begitu, lebat, terus pokoknya tinggi lebat. Itu pupuknya apa lah gitu. Papanya udah usaha, bukannya ikhtiar udah usaha, tetap petani itu, tangannya di pupuk yang keren. Enggak tumbuh-tumbuh juga. Katanya ganti tanah yang lebih subur, enggak tumbuh-tumbuh juga. Gimana lah, Ma? Kata mamanya gimana? Ya udah sabar aja lah, Pak. Ya udah, memang begini, enggak apa-apa, udah gini aja udah. Tapi malu lah Papa jadi gunjingan orang. Dibilang mana gitu kan, dipertanyakan gitu. Mana yang ini udah mulai pamer-pamer ke ruangan CEO yang lama lagi kan, ambil gini-gini gitu kan. Ada yang Instagram, ada yang pasang di ininya gitu. Menanti hari H, mungkin apa kita nggak tahu kan? Mungkin menanti pengangkatan atau apa gitu. Papa sendiri yang terkecil ini, yang malu, yang takut. Ya sudah nggak apa-apa lah Pak. Kawan udah jadi begini aja. Wow, hari demi hari kan makin pamer kencang tuh di medsosnya tuh. Ini walaupun generasi X tapi medsos satu lagi kan. Generasi X itu 80 sampai Mana ada. 80 90 itu generasi X. Kalau Y itu 90 ke Z Y ya. Generasi X itu 70 ke 80. Nah, 81 ke 90 tuh Y. Ya. Udah tua ya. Sekarang ini udah generasi apa nih sebutannya? Iya. Anak kita. Omega. Setelah Omega kehancuran. Setelah Omega nanti alfabet terakhir Latin apa? Omega tuh Omega terakhir. Alpha ini jenisnya alpha, terakhir Omega, kehancuran. Udah akhir zaman, udah sadar kan mau kiamat ya. Kemudian sadar juga. Ini generasi emas ini ya. Islam balik lagi, nanti dia Omega deh. Nah, hari demi hari sampai hari tanya nih. Nah, dipanggil semua ke ruangan si mana hasil karyamu? Wow, gitu kan. Orang pertama, ini bos, daunnya warna-warni loh. Kayak pucuk merah kan? Nah, kalau pucuk merah teh. Ini pucuk merah. Orang kedua, mana karyamu? Ini daunnya kinclong, mungkin setiap lebar daun tuh di poles gitu.
kayak zaman dulu kontesnya aglonema gelombang cinta itu kan, gila-gilanya bunga-bunga itu. Wah, saya punya kawan dosen peneliti pertanian itu pernah ikut kontes ya, gelombang cinta itu dipakai kapas, itu pakai minyak khusus. Setiap inci bikin sama dia biar kinclong menang menilainya, tapi kalah juga ya. Orang ketiga juga sama, 4 sama. Pamer semua, keren banget. Orang kelima ekspresinya gimana coba? Ya, nunduk. Ya, malu dia. ini polybagnya tuh jadi gitu. Minder. Mungkin kalau bosnya itu iseng, boy. Jadi gitu. Bosnya ngamatin kan? Lihat sih yang dulu. Baik, saya sudah dapat pemenangnya. Wah, yang 4 itu udah mulai nih, saya nih, pasti saya, nggak mungkin dia, pasti saya lah. Semuanya dari kalau menerima kan, mati loh. Nggak ada harapan menang, bener ya. Yang 4-nya bersaing, pokoknya antara kita berapa. Bosnya juga hobi ngasih surprise kan. Kalau kayak pemenang-pemenang lomba itu kan, muter-muter kayak gitu kan, muter-muter kayak gitu, siapa gitu. Nah, sebelumnya dia gitu pakai suara jeng muter-muter makin deg-degan. Yang 4 makin percaya diri, makin saya ini. Ketika tiba pengumuman, sebutin nama dan the next CEO adalah kamu. Yang nomor 5 ini 4 yang lainnya kayak mau coba tuh. Kok bisa gitu ya? Kayak si Jack tadi kan? Bener nggak? Iya. John dan Jack kan? Why him? Kenapa dia? Empat sama aja. Protes langsung frontal. Bos, kenapa dia yang dipilih? Kan gak tumbuh tuh, terbukti nggak bener dia nggak teraman. Nomor 2, oh iya bos tuh, mestinya jatahnya berempat lah yang masuk akal. Yang jelas bagus-bagusan namanya. Kan bos beritanya kan suruh nanam. Kami udah ada hasilnya nih, mesti kami dong berapa yang dipilih. Kenapa dia yang dipilih gitu? Lihat dong bos, fakta, nyata, data, real. Semuanya iya bos, real. Semuanya bakal mengiyakan. Sudah diam, saya tahu jawabannya. Dia yang layak jadi pemimpin. Kenapa bos? Kenapa? Karena biji yang saya kasih ke kalian itu adalah biji yang sudah saya masak sematang-matangnya. Nggak mungkin tumbuh. Nggak mungkin tumbuh oleh media apapun, oleh pupuk apapun. Itu biji sudah saya goreng matang banget. Nggak mungkin tumbuh. Maka kalian berempat ini pasti sudah manipulatif. Gantian yang 4 langsung nunggu. Yang ini langsung kaget. Tahu nggak? Yang langsung dia ingat siapa? Istri. Istri ya. Bukan pasangan ibu. Oh, maksudnya perempuan istri juga. Istri. Di balik leader hebat ada siapa? Pasangan hidup yang hebat. Kemarin di-upload di grupnya TMA. Bang Adi upload kan 100. Masih ingat nggak? CEO. Apa? Masih. Judul bukunya The Millionaire Mindset. Siapa penulisnya? Ada di grup WA? Ada yang nulis. Thomas Stanley. Thomas Stanley itu seorang PhD, seorang motivator, seorang peneliti, dosen. Bayangkan, dia meneliti 100 orang terkaya di Amerika Serikat itu 25 tahun di Gila. Iseng nggak? Iseng deh. Kurang kerja. 100 orang terkaya di USA, di USA. Saya ingat USA itu dulu kawan saya di pondok ada bule. Sir, oh from USA sir. Dia mau bilang USA di USA.
Dia teliti dari tahun 74 sampai pokoknya 25 tahun, berarti sampai tahun 2000-an lebih kurang. Rangkumannya setahu gini, kalau di Gramedia harganya 114.000 bukunya, terjemahannya, covernya kuning, Thomas Stanley, ada di Gramedia. Tapi karena struktur Gramedia sekarang amburadul lebih bagus yang dulu, rak-raknya sekarang bingung saya malah. Jangan main dulu ya, dulu lebih nyaman, lebih enak gitu kayaknya. Sekarang kayaknya ada di paling bawah, di rak bawah numpuk, udah nggak jelas lagi, pokoknya bawah gitu bagian. Mungkin kalah sama buku, tapi bagus bukunya. Ternyata dari 30 kompetensi ya, kan orang-orang kaya itu ditanya nih, kan bos-bos semua, kalau nyari karyawan yang kayak apa sih gitu loh, ya kan? Atau gini tanya, yang buat mereka suksesnya apa gitu loh? Hasil risetnya si Stan itu tulis tuh, ya, 30 faktor yang membuat 100 miliarder terkaya di Amerika itu berhasil, sukses. Nomor 1, itulah jawaban cerita ini. Apa dari ceritanya? Pasangan Itu yang berikutnya, next. Attitude. Yes, honesty. Itu nomor 1. Trust. kejujuran. Honesty. Jadi 100 miliarder terkaya itu di Amerika sana, agamanya nggak peduli ya. Dia nggak bahas agamanya, dia bahas kompetensinya itu. Apa sih yang buat kalian berhasil kaya raya? Itu honesty. Itu malah udah Rasulullah banget kan, maksudnya Amanah. ya gitu doang mah kita tahu sidik kalau masih dulu kan. Oh itu 25 tahun liti nggak, oh itu hasilnya sama dong kayak Rasulullah. Tapi buat Rasulullah alami. Nomor 2 honesty. Nomor 2 apa juga? Nomor 2 Kompetensi. kerja keras. Kerja keras. Nomor 4 nomor 2 Attitude. Apa? enggak, itu nomor 5. Nah, nomor 2, nomor 3 nanti cari Passion, attitude. disiplin. Jujur, disiplin. Nomor 2 disiplin. Disiplin, bukan diselipin. Yang buat orang Indonesia gagal ini karena banyak diselipin. Mau apa? Diselipin. Kalah Indonesia. Ini nomor berapa nih? 4. Ngalahin upload. Ngalahin kerja keras. Disiplin. Jadi kalau ininya oke masih keren. Tadi apa bukunya? Saya nggak masuk itu. Oh belum masuk itu. Boleh mas. The Millionaire Mindset. Saya punya PDF nya. Bahasa Inggris Jual ya. Dijual ya. Nanti saya cari dulu. Nah, itu yang Kanan siapa? Thomas Stanley. Thomas Stanley. Millionaire Mindset. 0812 7914 6789. Kalau teman-teman di sekolah, saya sekolah lagi. Kalau sekolah, Saya WA lagi. ya itulah. Pokoknya kalau WA coba dibahas ya. Baik. Waktu saya udah habis ya belum? Habis ya? Gak apa-apa. Materinya masih banyak sih. Gak apa-apa. Lanjut. Habis zuhur. Oh ya. Teman-teman kita break dulu sebentar ya. Di Soma nanti habis zuhur saya lanjut sedikit kesimpulan sih. Kesimpulan dari sharing kita. Masih lama kayaknya zuhur ya. Zuhur cek. Zuhur masih semoga lama. nanti diindapin dulu materinya. Ya, biarkan dia mengawang-awang dulu. Gimana? Di setiap neuron-neuron Bapak Ibu semua berbenturan dengan pengalaman yang sudah Anda punya, ilmu yang sudah Anda punya, jadi menjadi sebuah pencerahan baru yang bisa kita berdayakan bersama di tema ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.